Baik, kita masuk ke materi berikutnya tentang teknik sampling, yaitu teknik non-probability sampling. Non-probability sampling artinya tidak semua memiliki kemungkinan yang sama untuk dijadikan sebagai sampel dalam penelitian. Ada 4, ya, ada 5, accident, ada purposive, ada kuota, ada getok tular atau snowball, kemudian ada sampling jenuh. Ada accidental atau kebetulan, ada purposive, ada kuota, ada snowball atau getok tular, kemudian ada sampling jenuh. Kita bahas satu persatu. Pertama, accidental atau kebetulan. Incidental merupakan teknik penentuan sampel secara kebetulan atau siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti yang dianggap cocok dengan karakteristik sampel, maka akan dijadikan sebagai sampel. Misalnya, ini penelitian tentang kepuasan pelanggan pada pelayanan Mall A. Sampel ditentukan berdasarkan ciri usia di atas 15 tahun. Artinya, ketika saya datang ke sana dengan tujuan untuk mengambil sampel, siapapun yang saya jumpai sebagai pengunjung mall tersebut selama dia lebih dari 15 tahun atau 15 tahun ke atas, maka dia bisa saya jadikan sebagai sampel. Jadi yang kebetulan ketemu. Kenapa dikatakan accidental itu non-probability? Artinya, siapapun yang tidak sedang ke mall pada saat hari tersebut, hari saya mengambil sampel, dia tidak memiliki kemungkinan yang sama untuk saya jadikan sebagai sampel, sehingga dikatakan sebagai non-probability. Yang kebetulan ketemu aja, yang nggak ketemu ya nggak punya peluang saya jadikan sebagai sampel. Kemudian ada purposive sampling, merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sebagai sampel. Contohnya, jika saya ingin meneliti permasalahan seputar daya tahan mesin, maka sampel yang akan saya ambil adalah mereka yang paham tentang mesin, ya teknik mesin, atau yang ahli mesin, yang mengetahui tentang permasalahan tentang mesin. Atau misalnya kita meneliti tentang pembinaan olahraga renang, ya yang kita ambil ya pelatih renang gitu kan. Meskipun populasinya banyak, tapi kita memiliki tujuan. Ya, purposive adalah bertujuan. Tujuannya apa? Tujuan untuk menggali tentang tema-tema tertentu, tema tentang mesin, tentang bagaimana membina olahraga renang dan sebagainya. Maka supaya tujuan kita itu kita dapatkan dengan baik, kita perlu mengklasifikasikan siapa saja yang ingin kita ambil sebagai sampel. Yang tidak memiliki kapabilitas, yang tidak memiliki kapasitas, kompetensi tentang mesin, tentang olahraga berenang, maka itu tidak memiliki peluang untuk saya ambil sebagai sampel. Saya kira ini sudah cukup jelas. Kemudian kuota sampling adalah teknik sampling yang menentukan jumlah sampel dari populasi yang memiliki ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Ini saya contohkan secara sederhana. Jika kita ingin meneliti tentang persepsi siswa, maka jika jumlah sekolahnya ada 10, kita tentukan sampel kuotanya dapat ditetapkan masing-masing 10 siswa per sekolah. Artinya kita punya kuota. Ketika kita punya 10 elemen, kuotanya berapa masing-masing elemen? Ya kita bagi secara proporsional gitu. Atau kuotanya misalnya hanya kita bagi berdasarkan angka, kuotanya 10 masing-masing, berapapun jumlah subjek dalam elemen tersebut, selama kuotanya terpenuhi, yaitu kita ambil sebagai sampel. Jadi kuota sampling kita jatah dari awal, kita sudah tentukan, oh jatah saya hanya 10 di sekolah ini, atau di masing-masing sekolah hanya dijatah 10. Ketika 10 sudah terpenuhi, ya udah gitu. Tinggal kita olah datanya. Itu yang kuota. Kemudian snowball sampling. Snowball sampling ini agak sedikit unik ya. Ketika kita menggunakan ini, berarti kita akan fokus kepada proses pencarian satu sampel yang betul-betul kuat pengaruhnya, yang itu akan kita jadikan sebagai acuan. Ya. Kita baca dulu narasinya. Adalah teknik penentuan jumlah sampel yang semula kecil, kemudian terus-menerus membesar ibarat bola salju. Ya. Snowball, bola salju. Kita ilustrasikan sebagai bola salju. Ketika kita lempar,
bulatannya itu akan membesar dari yang bentuknya kecil membesar, itu yang dimaksud dengan snowball, ya, bola salju. Ilustrasinya gimana? Ketika kita menggunakan ini sebagai teknik sampling, misalnya kita ingin meneliti tentang kepemimpinan, ya, meneliti tentang kepemimpinan, mencari tahu tentang perilaku si pemimpin. Yang kita tanya adalah orang terdekatnya, ya, orang terdekatnya misalnya sekretaris camat. Kalau kita misalnya mau meneliti camatnya, yang pertama kali akan kita tanya atau yang kita jadikan sebagai sampel adalah sekretaris camatnya, gitu kan. Atau kalau ada wakil lah, gitu. Itu kita tanya tuntas semua, kita kupas sekali, kita tanya semua tentang perilaku kepemimpinan dari seorang seorang camat, gitu. Ketika sudah selesai, maka hal terakhir yang akan kita tanyakan adalah kita akan menanyakan kepada si sekretaris camat itu, siapa lagi nih Pak yang kira-kira bisa kami jadikan sebagai sampel. Maka akan keluar satu nama misalnya. Oh, coba untuk mengetahui sisi lain dari seorang camat ini, kamu coba deh wawancara istrinya, gitu misalnya. Akhirnya kita ambil istrinya kita ulang lagi proses wawancaranya seperti ketika kita mau wawancarai sampel yang pertama tadi, si sekretarisnya, sampai semuanya tuntas. Setelah itu akan kita tanya lagi, siapa lagi nih Bu yang bisa kita jadikan sebagai sampel. Terus seperti itu sampai bergulir mendapatkan banyak sampel dari rekomendasi sampel sebelumnya. Sampai kapan itu akan berakhir? Ya, sampai kita direkomendasikan ke orang yang sudah kita pernah wawancarai sebelumnya, atau sampel yang sudah pernah kita wawancarai sebelumnya. Misalnya dari orang ke 50 itu ternyata dia merekomendasikan, coba deh kamu tanya sama istrinya, coba tanya sama sekretarisnya. Oh, istrinya sudah, sekretarisnya sudah, berarti udah jenuh, udah selesai. Datanya tinggal diolah. Gampang sekali, tapi akan memakan banyak waktu sebetulnya. Tapi datanya jadi semakin beragam. Dari kedekatan si sampel dengan pemimpin itu pasti akan mendapatkan banyak data-data yang sifatnya heterogen, berbeda-beda, gitu. Itu snowball sampling. Kemudian sampling jenuh. Sampling jenuh adalah sampel yang mewakili jumlah populasi. Biasanya dilakukan jika populasi dianggap kecil atau kurang dari 100. Misalnya akan dilakukan penelitian tentang kinerja guru di SMA, karena jumlah gurunya hanya 35, ya semua gurunya, semua populasinya itu dijadikan sebagai sampel. Ya, sampel jenuh. Sampling jenuh. Artinya tidak bisa kita ambil sampelnya lagi, ya semua populasinya kita ambil aja. Karena ada beberapa literatur yang mengatakan dalam kaidah penelitian, jika jumlah sampelnya, jumlah populasinya itu diketahui dan kurang dari 100, maka keseluruhan populasi itu harus kita ambil sebagai sampel. Kita jadikan sebagai sampel. Ya. Sampling jenuh namanya. Oke, ini konklusi dari beberapa pemaparan video-video sebelumnya tentang teknik sampling, bahwa bagi penelitian kuantitatif sebaiknya menggunakan teknik probabilitas atau probability sampling untuk memilih anggota sampel. Ya. Alasannya adalah memiliki prinsip random yang sangat kuat untuk mendukung proses generalisasi hasil penelitian yang diperlukan. Ya. Yang namanya probabilitas atau memiliki kemungkinan yang sama, maka kita tidak dipengaruhi oleh berbagai macam persyaratan, kriteria yang justru akhirnya tidak memberikan peluang yang sama kepada setiap subjek dalam elemen, dalam setiap populasi, ya, itu untuk kita jadikan sebagai sampel. Ya. Tapi ini hanya sebagai saran ketika kita melakukan proses penelitian kuantitatif. Kalaupun nanti misalnya preferensinya lebih kepada non probabilitas, ya alasannya apa itu juga harus didasarkan pada kajian-kajian teori yang kuat sih sebetulnya. Jadi saran ini berlaku ketika kita tidak memiliki alasan yang kuat untuk menolak. Kenapa harus menggunakan probabilitas? Kenapa harus non-probabilitas? Yaitu nanti tergantung preferensi dari apa yang sudah kalian pelajari. Tapi secara umum ya kondisinya ini yang harus kita jadikan sebagai acuan.